Selamat bergabung pada bagian kedua dari perkuliahan kita. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan contoh kasus. Pada contoh kasus kali ini, masalah-masalah klasik dalam dunia informatika. Di sini kita akan melihat bagaimana penerapan divide and conquer pada masalah-masalah klasik tersebut. Di sini seperti contoh min-max problem, kemudian ada pengurutan merge sort, lalu binary search, dan model perhitungan matriks dengan model Strassen dan Hanoi Tower. Nah, min-max problem ini masalah klasik di mana biasanya kita menemukan pada saat kita membuat program untuk mencari nilai terbesar atau nilai terkecilnya. Di sini kita lihat ada contoh deretan suatu nilai secara acak Ada 10, 12, 6, 9, 7, 15, 21, 5, 8, 11, 3, dan 4. Nah, kalau kita lihat teknik penanganan secara klasik pada saat kalian belajar bahasa pemrograman, di mana untuk mencari tahu nilai terbesar dan nilai terkecil, biasanya dengan model seperti ini di mana ini adalah pseudocode Kita melakukan perulangan dari angka kedua hingga angka terakhir. Kenapa dari angka kedua? Karena angka pertama itu kita jadikan patokan sebagai nilai maksimum dan minimum. Dari perulangan dari angka kedua hingga angka terakhir, kita akan membandingkan kondisi angka kedua tersebut dengan kondisi nilai maksimum atau nilai minimum yang kita sudah patok tadi. Apabila angka kedua tadi lebih besar daripada variabel maksimumnya, maka jadikan angka kedua tadi menjadi nilai maksimum. Tapi apabila nilai angka kedua tersebut lebih kecil daripada variabel minimum yang kita sudah dapatkan sebelumnya, maka jadikan nilai kedua tadi menjadi nilai minimum. Terus kita ulang lagi. Kita ulang lagi dengan nilai ketiga dan seterusnya hingga selesai. Nah, seperti ini pola yang dilakukan. Jadi pada saat pertama kita menentukan nilai maksimum dan minimum itu 10. Lalu dari angka kedua hingga angka terakhir kita lakukan perulangan dan kita menemukan nilai minimum dan nilai maksimum sekarang sudah berubah. Bukan lagi 10 tetapi menjadi minimum 3 dan maksimum 21. Di sini kita lihat banyak datanya adalah 11. Total perulangannya dari angka kedua hingga angka ke-11 itu adalah 10. Dengan demikian, kita bisa menyatakan bahwa big O untuk perulangan tadi adalah ON, sebanyak data. Terus, bagaimana kalau kita melakukan pendekatan secara divide and conquer? Apa bisa kita menemukan dengan cara yang lebih singkat daripada yang pertama tadi, cara klasik tadi. Nah, kalau kita melakukan dengan divide and conquer, maka apa yang kita lakukan? Kita membagi data tadi menjadi dua bagian. Jadi kita bagi data tersebut, kita sebut saja data bagian kiri, data bagian kanan. Nah, seperti demikian, di mana sama halnya yang kita lakukan pertama kali. Data bagian kiri, angka pertamanya sebagai patokan nilai maksimum, yang kita sebut sebagai minimum A, dan nilai maksimum A sama-sama di angka pertama, 10. Data yang kanan tersebut, sisa yang bagian keduanya, kita tentukan angka pertama sebagai nilai maksimum dan minimumnya. Kita sebut sebagai minimum B, angka pertamanya itu adalah 21,
dan maksimum B angka pertamanya 21. Terus yang kita lakukan adalah kita melakukan perulangan. Tapi jumlah perulangannya sekarang tidak sebanyak data awal karena sudah dibagi dua. Dengan demikian, nilai perulangan yang tersisa adalah sebanyak 5. Kalau tadi sebanyak 10. Ya, karena dari angka 2 sampai angka 11. Sekarang kita sudah bagi dua. Sehingga yang kita perlukan itu dari perulangan dari 2 hingga ke 6. Ya. Sehingga kita bisa hanya memerlukan 5 kali perulangan. Seperti ini ya. Dua bagian tersebut kita lakukan dalam satu looping ya. Sama-sama. Nah, dengan demikian kita akan menemukan nilai minimum dan maksimum yang baru. Bagian kiri kita menemukan nilai minimumnya 6, bagian kanan kita menemukan nilai minimumnya 3. Bagian kiri kita menemukan nilai maksimumnya 15, bagian kanan kita menemukan maksimumnya 21. Tetapi ini cukup cuma 5 kali ya. Karena perhatikan pseudocode yang bagian kiri di situ ya. Itu memberikan penjelasan ya bahwa bagian kiri dan bagian kanan kita menggunakan max min itu sama dengan seperti fungsi yang kita sebutkan sebelumnya ya, fungsi klasik yang sebelumnya kita gunakan, tapi sekarang nilai datanya sudah berkurang ya, sudah berkurang separuh. Dengan demikian cukup dengan perulangan ya sebanyak 5 kali ya, dalam satu kali jalan ya. Seperti dalam contoh ini kita sekali jalan kita menemukan dua bagian dengan nilai minimum dan maksimumnya masing-masing. Lalu apa yang kita lakukan adalah kita akan membandingkan antara nilai maksimum minimum bagian kiri dan bagian kanan. Yang mana yang paling kecil, yang mana yang paling besar. Itulah yang kita ambil. Nah, membandingkan ini adalah menyatukan. Jadi tadi kita pecah, ya kita pecah seperti konsep divide and conquer, kita pecah. Setelah menemukan solusinya, hasilnya di bagian kiri dan bagian kanan, kita kemudian satukan. Proses penyatuan itu dengan membandingkan lagi, kita bandingkan nilai minimum bagian kiri dan minimum bagian kanan. Siapa yang paling kecil? Itulah nilai minimumnya. Terus membandingkan nilai maksimum bagian kiri dengan maksimum bagian kanan. Siapa paling besar? Itulah hasilnya. Jadi dengan demikian kita cukup melakukan perulangan hanya separuh dari total data. Ya. Gitu. Nah, sementara untuk merge search ya yang kalian sudah dapatkan pada mata kuliah sebelumnya, struktur data. Di sini juga kalau kalian masih ingat, kita melakukan pemecahan ya, pembagian di mana kita akan pecah hingga menjadi pasangan angka yang mudah untuk kita urutkan ya. Sebagai contoh, di sini kita lihat ya, angka yang tadi 10, 12, 6, 9, 7, 15, 21, 5, 8, 11 sama 3, 4. Kalian ingat di mata kuliah struktur data, jadi yang kita lakukan dulu kita bagi dua. Bagian kiri dan bagian kanan ini kita bagi dua lagi. Kita akan mendapatkan seperti 10, 12, 6, 9, 7, 15, dan bagian 21, 5, 8, dan bagian 11, 3, 4. Nah, di sini sebenarnya kita ada pilihan ya. Kalau sudah ganjil seperti ini merupakan bagian terkecil. Kita mau pecah atau kita sudah mau urutkan, silakan ya. Sama aja. Kondisinya nanti juga sama aja. Kalau kita pecah, maka kita pecah menjadi dua bagian, ada yang menjadi dua, ada yang menjadi tunggal.
ya. Kalau kita pecah, maka yang menjadi dua pasangan dua itu dengan mudah untuk kita urutkan, karena cuma membandingkan dua angka tadi, mana yang lebih besar dia ke kanan, mana yang lebih kecil dia ke kiri gitu. Nah, proses setelah itu, kalau kita sudah memecah hingga terkecilnya ya posisi dua itu, maka setelah kita urutkan, kita harus melakukan penggabungan, kebalikan dari proses pemecahan tadi. Dari yang kedua tadi, yang pasangan angka tadi, digabungkan dengan yang tunggal. Nah, di sini prosesnya lagi, kita membandingkan lagi urutan angka tersebut, dia berada di kiri, tengah, atau kanan dalam baris angka yang berpasangan tadi. Ya. Demikian juga penggabungan lagi dengan pasangan lainnya, sehingga kita pada satu akhir ya menemukan penggabungan secara total. Itulah urutan dari bilangan ya yang diurutkan secara bersource. Ya. Nah, di sini kalau kalian masih ingat ya persamaan kompleksitasnya, di sini kita bisa menemukan bahwa nilai kompleksitas model bersource itu kenapa bisa mendapatkan big O-nya adalah n log n. Ya. Di sini tidak usah saya jelaskan lagi karena modelnya sendiri, jumlah perulangannya itu menjadi lebih singkat karena ada bagian yang dilaksanakan secara bersamaan karena dibagi dua tadi. Ya. Nah, pada pencarian binary ya, binary search, di mana datanya ini sudah terurut. Nah, persoalannya adalah datanya yang dicari itu berada di angka urutan paling belakang. Otomatis yang dilakukan adalah kalau secara normal ya pencariannya dari awal sampai akhir, di traversing dari awal sampai terakhir. Jelas ini sangat-sangat memakan waktu. Kalau datanya sedikit tidak terasa, tetapi kalau datanya sudah banyak, ini harus dari awal sampai terakhir dijalani satu-satu, dicari satu-satu. Jelas ini bukan teknik yang sangat bagus, ya. Sehingga dipikirkan bagaimana untuk data terurut tadi bisa ditemukan dengan cepat. Ini contoh ya, di mana kita akan mencari angka 53 dari deretan tersebut. Ini cara klasik, dijalani satu-satu ya. Mulai dari depan, kita akan melakukan traversing hingga menemukan angka 53, dan angka 53 dalam hal ini berada pada deretan paling belakang, sehingga total perulangan yang harus dilakukan adalah sebanyak data, dalam hal ini 17 data. Nah, apa yang dilakukan pada binary search ya, kalau kalian masih ingat juga di struktur data, maka yang dilakukan itu adalah dengan membagi dua area pencarian. Kenapa dibagi dua? Supaya sama seperti sebelumnya, ketika kita mencari secara bersamaan, ya, ada yang cari bagian kiri, ada yang cari bagian kanan, ya, gitu ya. Itu bisa dengan lebih cepat ditemukan lokasi dari angka yang kita mau cari tanpa harus dijalani satu-satu. Nah, cuma perbedaannya di sini, pembagiannya itu tidak terhenti satu kali, bisa dibagi lagi ya. Setelah kita bagi lagi. Ya. Itu boleh kita lakukan seperti itu. Nah,
Dalam hal ini, dalam binary search ya, ketika data ini kita bagi dua, kita akan lihat, karena ini datanya kan sudah terurut. Bagian kiri dan bagian kanan, ya, mana nilai terakhirnya melebihi dari angka yang kita cari. Ya. Jadi dalam hal ini, contoh ini ya, kita lihat di 26. Kalau 26 kita jadikan sebagai pembaginya, kita lihat bagian kiri itu angka terakhirnya apakah lebih besar daripada angka yang kita cari. Misalkan kalau yang kita cari 53, dari bagian kiri itu dari 3 sampai 26, angka terakhirnya 21 ya, kayak begitu. 21 itu apakah lebih besar daripada 53? Enggak. Kalau begitu, kita tidak usah cari bagian kiri. Kita cari di bagian kanan. Kalau kita carinya itu adalah misalkan 7, kita lihat di bagian kiri, angka terakhirnya 21. Apakah 21 lebih besar daripada 7? Lebih besar. Berarti kita cari di bagian kiri, nggak usah cari di bagian kanan. Ya. Nah, begitu kita sudah fokus bagian kanan, karena kita mau cari 53, kita bagi lagi. Ya, kita bagi lagi. Bagian kanan itu menjadi 2. Nah, di bagian kanan kita bagi 2, kita akan lihat lagi, ya, apakah bagian kiri dari pembagian tadi lebih besar daripada angka yang kita cari. Kalau tidak, berarti kita cari di bagian kanannya. Nah, di bagian kanannya kita bagi 2 lagi, gitu. Sehingga nanti kita akan menemukan ya bagian yang terkecil. Di sanalah kita sudah bisa melakukan traversing untuk menemukan angka yang kita cari. Dengan demikian, jumlah perulangan tidak lagi sebanyak 17 data dalam contoh yang ini, karena kita hanya melakukan pencarian ya perulangan traversing pada posisi terakhir. Nah, perulangan yang terjadi pembagian itu hanya pada saat kita hanya mengecek, ya, pada saat kita membagi data, kita mau mengecek nih, apakah bagian yang akan kita lanjut bagi atau tidak, gitu. Di sini kita bisa lihat kita sudah melakukan 3 kali perulangan, ya. Sebenarnya 3 kali perulangan sudah cukup, tidak perlu sampai 4 kali perulangan, ya. Karena 3 kali perulangan tersebut, sisanya kita sudah bisa lakukan traversing. Kalau kita lakukan 4 kali perulangan sama aja sih. 4 kali perulangan tambah 1 traversing sama 3 kali perulangan tambah 2 kali traversing. Hasilnya juga kan sama, perulangannya juga, jumlah perulangannya total juga sama. Maka di sini kita lihat nilai kompleksitasnya untuk big O-nya adalah log n, ya. Karena tidak sebanyak data. Nah, pada perkalian matriks ya, ini kalau secara klasik ya, kalau kalian lakukan perhitungan kalian masih ingat, ya. Jadi ada matriks A kali matriks B, kita dapatkan matriks C, di mana kita cara menghitungnya itu adalah dari kita sebut ya C I J ya, baris kolomnya itu dari matriks A I K ya, di mana baris kolomnya I dan K dikali dengan matriks B KJ, baris kolomnya itu K dan J. Nah, kolom di A dengan baris di B, ya. Di situ kita melakukan apa? Perulangan untuk menjumlah ya, untuk mendapatkan posisi CIJ, di mana baris kolomnya I dan J, ya, di situ. Jadi kalau kita melakukan perhitungan secara manual tersebut,
kita terpaksa harus memerlukan, ya kalau kita buat codingnya, kita terpaksa harus membuat looping sebanyak 3 kali. Karena kita lakukan perhitungan secara manual. Sama seperti yang kalian lakukan ya, untuk menghitung perkalian matriks. Ya, baris kali kolom kayak gitu. Nah, permasalahan tersebut akan menjadi sangat-sangat tidak efisien ketika ukuran matriks itu bertambah. Di sini kita bilang ya, di sini matriksnya 2x2. Itu saja sudah membuat big O n pangkat 3. Ya, karena ada 3 kali kita perulangan. Perulangan depan itu untuk baris dan kolom, dan perulangan di dalam itu untuk kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan matriks C-nya. Ya. Terus, apa yang dilakukan oleh Strassen? Strassen membuat suatu rumus untuk matriks 2x2 tersebut supaya kita mudah melakukan perhitungan perkalian matriks tanpa harus melakukan perulangan tadi. Caranya seperti ini. Ya. Jadi rumusnya itu sudah ditentukan ya. Jadi untuk M1 kalian perhatikan ya. Di sini matriks A-nya diwakili menjadi matriks X, matriks B-nya diwakili menjadi matriks Y, sementara C-nya dengan Z. Di X ini ada elemen A, B, C, D. Yang Y-nya ada E, F, G, H. Nah, kalau secara tekniknya Strassen, ya, M1 itu adalah, kalian perhatikan, elemen A ditambah C dikali dengan elemen E ditambah F. Itu kita dapat untuk variabel M1. Variabel M2, elemen B tambah D dikali dengan elemen G ditambah H. Untuk variabel M3, ini elemen A dikurang D dikali dengan elemen E ditambah H. Variabel M4 itu dari A dikali dengan elemen F kurang H. Variabel M5 sendiri itu dari elemen C tambah D dikali dengan elemen E. Variabel M6 dari elemen A ditambah B dikali dengan elemen dari H. Variabel M7 itu adalah dari elemen D dikali dengan elemen G kurang E. Nah, dari ketujuh variabel dasar tadi, kita sudah bisa memetakan matriks hasilnya. Kalian perhatikan, di sini matriks C-nya diwakili dengan matriks Z, di mana posisi pertama elemen I, kemudian elemen J, K, dan L. Elemen I itu dari variabel M2 tambah M3 kurang M6 kurang M7. Jadi kalian perhatikan di sini, ini prosesnya sudah dipecah, tidak ada lagi perulangan sama sekali. Nggak ada lagi perulangan. Ya. Untuk elemen J itu dari variabel M4 tambah M6. Untuk elemen K-nya dari variabel M5 tambah M7. Untuk variabel elemen L-nya dari variabel M1 kurang M3 kurang M4 dan kurang M5. Gitu. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di sini ya, perulangan itu tidak diperlukan lagi karena prosesnya sudah kita tentukan, subprosesnya sudah kita tentukan ya. Jadi kalau kita perhatikan ya di video sebelumnya, yang kontra tentang strategi divide and conquer gara-gara pemakaian rekursif, saya nyatakan tidak selalu pakai rekursif. Terkadang juga pembagiannya itu sudah dipatok, seperti ini contohnya.
tidak pakai rekursif, pembagian sub-sub prosesnya sudah dipatok, ya, sudah dipatok seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa dengan teknik Strassen sendiri kita tidak perlu melakukan perulangan. Nah, cara kita menyelesaikan dengan sub problemnya yang sudah kita patok, itulah model-model strategi dari divide and conquer. Karena di sini kita tidak perlu lagi mengulang. Nah, pada Tower of Hanoi di sini, mungkin ini adalah permainan yang kalian masih ingat, yang mungkin kalian lakukan waktu kecil, ya. Cuma di sini tantangannya adalah kita memindahkan, ya, dari situ ada tumpukan, ya, di mana yang tumpukan bawah itu paling besar, kemudian yang paling atas itu lebih kecil. Kita akan memindahkan tumpukan tadi dari dari posisi A ke posisi C dengan syarat bahwa hanya boleh memindahkan satu bagian saja, gitu. Jadi tidak bisa tiga bagian kita angkat pindah ke C, tidak boleh. Kita hanya bisa memindahkan satu bagian saja. Kemudian kalau kita pindahkan satu bagian tersebut, tidak boleh bagian kecil ditimpa dengan bagian yang lebih besar. Tetapi harus posisinya yang lebih besar ditimpa dengan yang lebih kecil. Nah, dengan demikian, kita ketika memindahkan tumpukan tadi, kita harus memikirkan bagaimana bukan hanya memindahkan satu persatu, tetapi bagaimana agar tumpukan tadi tidak terbalik. Tidak boleh yang kecil di bawah, ya, gitu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa langkah yang dilakukan, ya. Kita mau memindahkan dari A ke C. Ya. Di sini jumlah tumpukannya sendiri 3. Jumlah prosesnya di sini kalian perhatikan, ya. Jadi ketika kita mau memindahkan, kita pindahkan dulu yang paling atas ke bagian C. Kemudian kita pindahkan bagian tengah ke bagian B. Kemudian bagian C tadi, yang kecil tadi, dipindahkan. Ya, yang warna merah dipindahkan ke bagian B, jadi dia menumpuk. Jadi merah itu lebih kecil, posisinya harus di atas. Setelah itu, bagian bawah, ya, bagian B, bagian A yang warna biru dipindahkan ke bagian C. Nah, sekarang bagian B ini harus dipindahkan ke C, tapi ingat, hanya boleh pindah satu biji saja, tidak boleh banyak. Sehingga bagian merah itu dipindahkan dulu ke A, terus bagian B dipindahkan ke C. Nah, terakhir, bagian A tadi, yang bagian kecil, dipindahkan ke C. Ini di total-total ternyata ada 7 kali, ya, proses pindah-pindahnya. Di gambar ini kalian lihat ada 8 gambar, tapi kan yang paling pertama ada posisi awal, tidak dihitung. Jadi ada 7 kali prosesnya. Di sini kita akan menemukan bahwa persamaan kompleksitasnya sendiri, ya, 2 pangkat N kurang 1. Atau kalau big O-nya itu adalah 2 pangkat N. Nah, jadi Tower of Hanoi ini menggambarkan bagaimana proses itu dilakukan satu persatu, ya, dipecah satu persatu. Tidak bisa, karena dari persyaratannya memang tidak boleh lebih dari satu bagian yang dipindahkan secara bersamaan. Hanya boleh satu bagian. Nah, itulah pembagian proses tadi, ya. Tidak bisa secara bersamaan langsung lebih dari satu bagian kita pindahkan. Sebenarnya ada banyak ragam, ya, dari Tower Hanoi ini. Ini ada beberapa referensi yang mungkin kalian bisa telusuri lebih lanjut, ya. Kalau yang tadi itu saya bahas itu masalah paling sederhananya, ya, masalah klasik yang paling sederhananya. Oke, demikian, ya.
untuk materi kita, strategi divide and conquer. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada materi berikutnya.